karena relay NC, jadi kan ini kan relaynya relay NC nih. Relay NC itu terhubung ketika IC sama dengan 0. Maka pada keadaan gelap, relay terputus dan tidak ada arus yang mengalir pada motor, sehingga motor itu diam. Nah, kalau kita pakai relay NC, kalau kita makainya selanjutnya, kalau keadaan terang, nah pada keadaan terang, tahanan pada LDR kan sangat kecil, sehingga tegangan masukan sangat kecil, dan arus listrik mengalir pada kolektor minimum dan mendekati 0. Karena arus yang mengalir pada kolektor minimum, maka tegangan keluaran maksimum. Jadi tegangannya mendekati VCC, yaitu 9 volt. Nah, karena relaynya NC, ketika IC sama dengan 0, maka pada keadaan terang, nanti relay terhubung dan arus mengalir pada motor, sehingga motor bergerak. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 5. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak kembalikan ke Kak Najmil. Oke, terima kasih Kak Nia. Sebelumnya Kak Nia, tadi kau udah kirim ke Kak Nia gambar penguat terbenam, Kak. Nah, yang ini nih rangkaian penguat terbenam. Tadi Jem nanya kan, gimana bedanya antara rangkaian penguat emitter dan rangkaian penguat terbenam. Nah, kalau bedanya secara umum untuk rangkaiannya, Jom. Kalau di penguat emitter tadi, RE-nya itu cuma ada satu. RE yang di sudah transistor nih, Jom. Dia itu cuma ada satu. Sementara kalau pada di penguat terbenam, ditambah lagi RE-nya satu lagi. Makanya pada penguat terbenam itu ada RE1 dan RE2. Mungkin kalau untuk dari rangkaiannya, itu yang bisa membedakannya, Jum. Terus kalau untuk adik-adik yang sama Pak Hufri, saran kakak, coba adik-adik perhatikan lagi untuk analisis DC dan analisis AC-nya. Tahu kan gimana bedakan analisis DC sama analisis AC? Kalau DC, patokannya itu sumbernya itu VCC. Sementara kalau misalnya analisis AC, kita udah menggunakan VS-nya. Mungkin itu tambahan dari kakak. Untuk keseluruhannya, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kakak dan Kak Nia menutup tutor kita pada sore hari ini. Izin sedikit bertanya, Kak. Iya, Jom. Kakak kan dengan Pak Hufri. Jadi analisis AC dan DC. Itu soalnya kisi-kisi soalnya yang kemarin tuh gimana, Kak? Soalnya tentang apa aja yang masuk, Kak? Sebenarnya itu yang masuk tuh tiap tahunnya beda ya, Jum. Berbeda dengan Pak Asrizal. Mungkin kalau Pak Asrizal kita bisa patokan soal tahun sebelumnya. Dan menurut kakak, sebenarnya memang soal antara Pak Hufri sama Pak Asrizal ini berbeda gitu. Kalau sama Pak Asrizal tadi kan mungkin kita Bapak ngasih tahu ini yang diketahui, apa-apa aja yang diketahui. Tapi beda sama Pak Hufri. Pak Hufri biasanya kemarin kalau nggak salah nih, Bapak ngasihkan rangkaian. Jadi kalau pada rangkaian penguat emitor, yang untuk analisis, ya penguat emitor dan penguat terbenam, kalau analisis AC-nya itu kan kita perlu itu.
di penguat terbenam, nak. Kita harus buat rangkaian setara, mah. Iya, Kak. Nah, iya. Nah, adik-adik juga harus paham gimana mengubah antara dari rangkaian penguat terbenam ke rangkaian setaranya. Itu tuh kalau nggak salah pakai apa? Kita pelajari di LK1 kalau nggak salah kakak menggunainnya. Ada Thevenin, rangkaian Thevenin. Nah, kalau kak nggak salah Kak, nih, ya untuk mengubah dari rangkaian penguat terbenam menjadi setara itu kita gunakan rangkaian yang kayak gitu. Thevenin sama, ada satu lagi. Norton. Ah Rangkaian iya, Norton. rangkaian Norton. Tapi lebih ke itu sih, Jom. Coba lihat lagi untuk analisis DC sama analisis AC-nya. Terima kasih, Kak. Ya, Jom. Jadi ada yang lainnya masih ada pertanyaan? Atau sudah bisa kita cukupkan untuk tutor kita pada hari ini? Udah nggak ada pertanyaan lagi, Jom. Kita tutup aja, Jom. Iya, Kak. Tutup aja, Kak. Nah, Mungkin sesi dokumentasi, Kak. iya. Ini adik-adiknya semuanya mungkin bisa on cam dulu. Karena di sini yang on cam cuma kakak, Kak Nia, Jum, sama Lydia. Oke. Sri Nilam, Ramadi, Daulatul Kamalia, Nia Kurniati, Nadia Putri, Novita, Lailatul Fauziah, Nur Anissa. Silahkan dibuka dulu kameranya. Kak hitung ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ya Jom. Terima kasih, Kak. Ya. Karena Kak yang moderator tadi, ya silahkan ditutup, Kak. Oke. Sekian dulu pertemuan kita pada tutor LK2 pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil sedikit banyaknya apa yang sudah kakak dan Kak Nia sampaikan tadi. Mudah-mudahan untuk UTS, adik-adik bisa mengerjakannya dengan lancar. Tunggu dulu, Dek. Hmm. Terus satu lagi, yang kakak dan Kak Najmil jelaskan tadi belum tentu itu benar semuanya. Soalnya itu kami juga nggak tahu itu benar atau enggak. Itu sepemahaman kami aja. Dan itu lembar jawaban kakak ketika kakak UTS sama Pak Asrizal kemarin. Iya. Jadi silakan adik-adik pelajari lagi, ulang-ulang lagi. Jika misalnya ada yang salah dari penyampaian kakak dan Kak Nia tadi, silakan dikoreksi. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada sore ini. Kak tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.